Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renviki Nabil dari SKS 1C dan NIM saya adalah 250109087. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian digital kombinasional dan sekuensial. Yang pertama, ada definisi rangkaian kombinasional, yaitu rangkaian kombinasional ya outputnya hanya tergantung pada kombinasi input saat ini dan tanpa memori. Dan output ditentukan langsung dari kondisi input tanpa riwayat atau penyimpanan, dan aplikasi umum yaitu pengorean, pengalihan sinyal, dan operasi aritmatika. Dan yang terakhir adalah cocok untuk keputusan logika instan di sistem digital. Selanjutnya ada proses perancangan rangkaian kombinasional. Yang pertama ada tentukan spesifikasi fungsi, yaitu tulis tujuan rangkaian dan keluaran yang diharapkan berdasarkan input. Yang kedua ada buat kode kebenaran, yaitu cantumkan semua kombinasi input dan output yang diharapkan. Yang ketiga adalah perolehan persamaan Boylan, yaitu turunkan persamaan Boylan dari tabel kebenaran. Yang keempat ada sederhanakan persamaan, yaitu optimalkan persamaan untuk mengurangi kompleksitas rangkaian. Yang kelima ada implementasi diagram logika, yaitu bangun diagram gerbang logika berdasarkan persamaan yang disederhanakan. Yang terakhir ada verifikasi dan uji, yaitu pastikan rangkaian bekerja sesuai dengan tujuan dan andal. Selanjutnya ada metode penyederhanaan peta Kanaus atau peta Q-map. Itu tujuannya adalah menyederhanakan fungsi boolean guna mengurangi gerbang logika dan konsumsi daya. Dan metodenya adalah kelompokan suku bertangga di peta kernel untuk menghapus variabel. Dan contoh visualnya adalah tampilan schema sederhana dengan pengelompokan berwarna untuk 4 variabel. Dan keterbatasannya adalah paling efektif untuk fungsi dengan 2, 3, atau 4 variabel. Yang kelima ada manfaat, yaitu desainnya lebih cepat, biaya berangkat berkurang, dan efisiensi daya meningkat. Selanjutnya ada contoh rangkaian kombinasional utama, yaitu ada multi-laser atau MUX, yaitu memilih beberapa input berdasarkan sinyal sektor. Analoginya adalah stasiun TV yang memilih siaran dari banyak channel. Yang kedua ada demultiplexer atau demux, yaitu dia mengarahkan satu input ke salah satu dari banyak output. Jadi dia kebalikan dari MUX. Dan yang ketiga ada decoder, yaitu mengaktifkan satu output dari banyak berdasarkan kode input. Contohnya adalah BCD to 7 segmen untuk tampilan angka digital. Selanjutnya ada rangkaian kombinasional penting, encoder dan other. Encoder adalah kebalikan dari decoder, yaitu dia mengubah input aktif menjadi kode binar. Selanjutnya ada half adder, yaitu jumlah 2 bit, yaitu sum dan carry. Yang ketiga ada full adder, yaitu jumlah 3 bit, yang dua dari inputan ditambah 1 dari carry in. Dan ini adalah dasar untuk penjumlahan multibit. Yang keempat ada aplikasi, yaitu bangun penjumlahan multibit seperti Ripple Carry Adder untuk operasi aritmatika digital. Dan selanjutnya adalah apa itu sih rangkaian sekuensial? Rangkaian sekuensial adalah output yang bergantung pada input saat ini dan keadaan sebelumnya, memiliki elemen memori untuk menyimpan status. Perilaku digambarkan dengan diagram state atau tabel states. Yang keempat ada digunakan pada controller penyimpanan data dan sistem komunikasi. Dan yang kelima ada menyediakan perubahan perilaku seiring waktu melalui penyimpanan status. Selanjutnya, apa sih konsep clock dalam rangkaian sekuensial? Yaitu clock adalah sinyal periodik yang mensinkronasikan perubahan keadaan dalam rangkaian sekuensial. Siklus clock menentukan kapan input dibaca dan output atau stage diperbarui. Selanjutnya ada memungkinkan sinkronasi antar elemen memori untuk konsisten. Selanjutnya ada mencegah kesalahan timing dan meningkatkan kestabilan sistem digital. Dan yang terakhir ada fokus
yaitu perubahan terjadi tepat waktu dan konsisten. Selanjutnya ada elemen memori dasar flip-flop. Yang pertama ada SR flip-flop atau S dan R. Yang dimana ketika set key sama dengan 1, saat S sama dengan 1, dan reset key sama dengan 0, saat R sama dengan 1, S sama dengan R sama dengan 1. Kondisi ini tidak diizinkan atau tidak stabil. Yang kedua ada D flip-flop, yaitu D dan clock, yang dimana nilai D disalin ke key pada tepi clock, yang berfungsi untuk sebagai penunda satu siklus clock. Dan yang ketiga ada JK flip-flop. Ya, ini adalah kondisi ketika J dan K, dan kondisi ini tidak ada kondisi terlarang, dan jika J sama dengan K sama dengan 1, maka akan terjadi output toggle. Dan yang keempat ada T flip-flop atau T. Jika T sama dengan 1, maka output toggle setiap tepi clock. Dan jika T sama dengan 0, maka outputnya akan tetap. Dan selanjutnya ada register dan shift register. Register adalah kumpulan D flip-flop untuk menyimpan data multibit secara paralel, digunakan untuk penyimpanan sementara di prosesor. Yang kedua ada shift register, yaitu memindahkan bit ke kiri atau kanan untuk konversi serial paralel dan pembangkit pola sinyal. Yang selanjutnya ada aplikasi, yaitu komunikasi digital, sistem kontrol, pembangkit pola, dan konversi data. Dan selanjutnya ada contoh rangkaian counter asynchronous dan synchronous. Asynchronous ripple counter, yaitu clock tidak sempat antar flip-flop, sederhana tapi lebih lambat akibat propagation delay. Yang kedua ada synchronous sound counter, yaitu semua flip-flop dibeli clock bersamaan, lebih cepat dan lebih andal. Dan fungsi umum adalah membagi frekuensi, timer, pengalamatan, memori, yaitu penting di berbagai aplikasi elektronik. Dan pilihan desainnya adalah gunakan asynchronous untuk kesederhanaan dan synchronous untuk kecepatan dan keandalan. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.